Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Deviar, NIM 068, akan menjelaskan tentang studi yang saya lakukan yang berjudul Tes Potensi Akademik sebagai Pengukur Kemampuan Belajar Siswa. Sebagai pendahuluan, pertama saya akan menjelaskan tes dalam konsep evaluasi pendidikan. Tes dalam konsep kajian evaluasi pendidikan adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap suatu program belajar. Tes dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek. Masing-masing tes memiliki penerapan dan kegunaan yang berbeda. Tes tertulis digunakan untuk mengeksplor kemampuan berpikir siswa dalam menangkap suatu pelajaran yang diajarkan dalam waktu yang panjang. Tes lisan digunakan untuk mengukur kemampuan intensitas berpikir cepat dan pengetahuan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan sebelumnya. Kemudian ada tes praktik. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam diri yang mampu dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis tes dalam evaluasi pendidikan. Pada dasarnya, ada 3 jenis tes yang ada dalam kajian evaluasi, yaitu pertama, tes diagnostik, tes formulatif, dan tes sumatif. Pertama, tes diagnosis. Tes ini dilakukan untuk melihat kelemahan-kelemahan sehingga dapat diberikan jalan keluar untuk menanganinya. Tes formulatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat mengikuti pelajaran yang telah diberikan. Dan yang ketiga ada tes sumatif yang dilakukan untuk mengetahui program akhir dan memberitahukan tingkat keberhasilan secara cepat dari program belajar yang sudah diberlakukan. Terkait dengan konsep tes dalam evaluasi belajar tersebut, tes potensi akademik termasuk salah satu tes untuk mengevaluasi proses belajar. Tes potensi akademik dilakukan pada awal masuknya siswa ke jenjang yang berikutnya. Tes potensi akademik atau tes TPA digunakan untuk mengukur kemampuan dan intensitas berpikir siswa. Hal ini juga digunakan untuk mengetahui serta memprediksi secara cepat bagaimana kemampuan proses belajar siswa untuk memetakan siswa tersebut menjalani kehidupan sekolah yang akan ditempuhnya. Sehingga dengan diadakannya tes potensi akademik, sekolah mampu memetakan dan mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Seperti yang terjadi di sekolah saya dulu, yang mana siswa dengan peringkat 50 besar di sekolah akan masuk di kelas A, begitu hingga seterusnya. Potensi akademik termasuk dalam tes formatif dan sumatif. Tes akademik termasuk dalam tes formatif karena tes ini memberikan gambaran terkait dengan kemampuan belajar siswanya. Sedangkan tes akademik sebagai sumatif yaitu karena tes potensi akademik ini dilakukan sebagai sebuah program yang dapat mengetahui tingkat berpikir siswa yang dapat diketahui secara cepat. Tes potensi akademik yang diterapkan memiliki banyak keunggulan, namun di sisi lain juga tes ini mempunyai kelemahan. Kelemahan dari tes ini yaitu terletak pada tindakan pasca tes. Tes potensi akademik yang dilakukan untuk menyaring anak berdasarkan kemampuannya akan memperketat persaingan dalam kelas. Selain itu, pembagian kelas menjadi tidak merata yang dapat timbul masalah baru di sekolah. Kesimpulannya yaitu, tes akademik pada umumnya digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, sehingga pihak sekolah mendapat data secara tepat dan akurat terkait dengan kemampuan siswa-siswanya. Namun, tes potensi akademik ini juga kurang efektif bila dilakukan untuk
mengklasifikasikan siswa berdasarkan dengan kemampuannya, karena akan menimbulkan permasalahan baru dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.